Ia lekat dengan dunia pengajaran, ia juga sempat didaulat sebagai rektor termuda di Indonesia dan ia juga masih menjabat sebagai rektor di salah satu universitas. Siapakah ia? Bapak Anies Baswedan. Halo Mas Anies, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Makasih, Gimana Mas Indi. Anies? Silahkan sambil duduk. Baik, di sini ya. Mas Anies masih rektor kan? Masih. Tapi Kepala untuk sekolah. semester ini masih aktif atau Iya, memilih saya ambil untuk cuti karena Oke. banyak perjalanan kemarin selama konvensi biar leluasa buat semua. Jadi kemudian saya ambil cuti coba semester kemarin. di-share kepada kami mana yang lebih menarik, lebih exciting untuk Mas Anies sebagai rektor atau konvensi? Konvensi ini pengalaman baru ya. Karena berkampanye keliling ke sana sini, jadi pengalamannya unik. Rektor juga dinamikanya banyak gitu, terutama di awal-awal. Sesudah berjalan, rektor itu banyak juga administratifnya, banyak manajemen. Tapi mengikuti konvensi kemarin, apalagi dengan gerakan turun tangan ini, ketemu dengan begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa dirupiahkan. Ada beberapa artikel juga yang mungkin bisa dikonfirmasi oleh Mas Anies, mumpung ada di sini ya sekalian nih. Ikut konvensi Demokrat, Anies Baswedan dicaci maki, betul nggak sih? Ya. Betul. Oh, pada awalnya banyak sekali yang mengkritik. Apa? Terutama kritik mereka kenapa? Satu, karena politiknya. Karena politik Indonesia itu sekarang banyak masalah, banyak yang korup, dan kami yang selama ini sikat, saya dan teman-teman selama ini selalu dalam gerakan anti korupsi. Justru itu yang saya jawab, apakah kita malah mendiamkan? Kalau kita mendiamkan ya makin banyak masalah. Itu dia Mas Anies yang menjadi pertanyaan, mengapa Mas Anies ikut konvensi partai yang pada saat itu bahkan sampai sekarang ini masih berlangsung, ini sedang ada banyak urusan dengan KPK dan pengadilan. Iya, partai mana yang tidak ada urusan korupsi? Artinya Partai Demokrat ada kader-kadernya yang tersangka kasus korupsi. Tapi partai-partai yang lain juga sama. Saya bukan orang partai manapun, diundang mengikuti konvensi yang akan dicalonkan oleh sebuah partai. Ini adalah sikap keterbukaan dari sebuah partai yang saya katakan saya hargai. Baik, ada beberapa yang ingin kami konfirmasi ke Mas Anies. Mungkin kita lihat artikel yang kedua. SBY kumpulkan peserta konvensi, Anies Baswedan absen. Kenapa ini nggak hadir nih Mas? Oh, ini hari minggu lalu. Tanggal 25 April kalau beritanya. Ya, jadi waktu itu saya sudah dijadwalkan di Jogja dan di Klaten. Ada sekitar 6 acara di 2 kota ini. Dan kemudian itu sudah dijadwalkan kira-kira sebulanan lebih. Dengan melibatkan begitu banyak orang. Kemudian ada undangan untuk bertemu. Lalu saya sampaikan, ini saya ada komitmen acara yang sudah dibuat lebih dahulu. Saya jelaskan dan justru malah diberitahu lebih baik jangan dibatalkan. Jadi tidak ada unsur politis sama sekali. Yang ketiga kita lihat, Dahlan sebut konvensi Demokrat sudah tidak relevan. Ini terkait dengan perolehan pileg kemarin ya. Gimana? Kalau menurut Mas Anies masih relevan? Masih relevan, masih relevan. Masih. Dan cukup membantu perolehan angka kemarin. Masih relevan. Bahkan begitu hasil pemilu keluar, begitu banyak yang merasa, aduh ini ternyata hasilnya tidak puas, banyak partai suasananya sendu gitu. Kami katakan tidak satu pun partai di Indonesia memiliki kekuatan untuk mencalonkan orang. Tidak ada satupun, nggak ada. Jadi hasil pemilu kemarin itu rakyat Sama-sama mendistribusikan dukungannya merata itu. Hampir cukup, nggak cukup, hampir cukup. Ini berikutnya nih, tak mau jadi bagian masalah. Anies tolak jadi cawapres Prabowo, iya? Iya nih. Iya. Jadi saya mengatakan begini, kita ingin agar Indonesia ke depan itu Indonesia yang pemimpin-pemimpinnya itu track recordnya, kemudian apa yang dikerjakan selama ini itu membuat kita merasa yakin bahwa kita pemimpin yang baik, yang tak bermasalah. Ringan melangkah begitu ya? Iya, jadi itu yang menurut saya kunci. Jadi kalau nanti siapapun terpilih menjadi presiden, maka saya akan taat. Saya akan taat dan ditugaskan apapun juga akan jalankan tugas itu. Tetapi sekarang ini saya sedang konsentrasi di konvensi Partai Demokrat. Saya selesaikan konvensi itu dulu.
Jangan buru-buru, belum apa-apa sudah mau cawapresnya A, cawapresnya B. Ini bukan daftar pekerjaan. Baik, Mas Anies, kita masih akan duduk di sini selama beberapa puluh menit ke depan. Saat lagi kami kembali. Yang disebut sebagai tersangka dalam sprindik itu adalah salah satu